Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Bincang Komunitas. Nah, Tribuners kali ini kita akan berbincang bersama dengan komunitas dari Makassar Binale yang akan membahas terkait dengan menahkodai di sensus. Dan sore hari ini kita bersama dengan Bapak Irfan Palipui sebagai Direktur Makassar Binale dan juga Bapak Andi Faisal sebagai kurator bersama kita di studio pada sore hari ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Sania. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, great, alhamdulillah. Great, oke, alhamdulillah baik. Dan juga ini Makassar Binale akhirnya kembali lagi begitu akan digelar. Namun sebelum jauh membahas hal itu, mungkin Bapak boleh sampaikan dulu kepada Tribuners mungkin sudah berapa lama di Makassar Binale hingga hari ini 2025? Ya, Binale Makassar itu dimulai tahun 2015, di bulan Oktober di tahun 2015 itu, dan bulan ini itu usianya 10 tahun ya, 10 tahun, dan dihelat di bulan November. Yang menarik di tahun 2015 kita memulainya dengan trajectory di mana mencoba menyusun lini masa seni rupa Makassar, seni rupa Sulawesi Selatan gitu, start dari Leang-Leang. Lalu di tahun ini revival yang kita maksudkan juga itu, yang dimana awakening art as sensus menjadi bagian utamanya, itu mengambil tema revival. Revival, suatu kebangkitan kembali dari sesuatu gitu, dari suatu kehidupan yang terus berjalan. Oke, baik. Jadi 2015 memulai begitu ya Pak ya, dan akhirnya kembali lagi di 2025 ini dengan tema revival. Tadi mungkin Pak dapat dijelaskan sedikit juga terkait revival sendiri, nanti ini akan berfokus untuk mengangkat kembali hal-hal seperti apa? Iya. Fokusnya pasti karena dia revival, dia awakening, dia di sensus yang mengangkat sesuatu yang tidak kelihatan, tidak tersuarakan, atau tidak terdengarkan. Itulah kenapa kita sore ini membicarakan di sensus, sesuatu yang selama ini direnggut oleh konsensus. Revival ini ingin perlahan menantang hal-hal yang konsensual, di mana yang menjadi bagian itu bersuara dengan lantang, memperlihatkan secara terang sesuatu yang selama ini tidak menjadi bagian baik dalam praktik artistik maupun realitas sosial yang ada. Semacam itu. Oke, baik. Nah, untuk Bapak sendiri sebagai kurator mungkin Pak, apakah juga sudah bersama sejak 2015 atau mungkin di tahun-tahun keberapa join di Makassar Binale? Baik, terima kasih. Mungkin secara sebagai pengamat ya, saya sudah mengamati teman-teman di seni, bagaimana kerja-kerja teman-teman di Biennale ya. Tapi mungkin secara terlibat langsung barulah di tahun 2025 ini ketika Pak Direktur, Pak Irfan mengajak, Pak Asisten Direktur ngajak, ayo kita terlibat langsung dalam kerja-kerja seni, kerja-kerja tadi di sensus bersama teman-teman di Makassar Binale 2025 ini. Sebelumnya hanya jadi pengamat aja gitu ya. Nah, barulah di tahun 2025 ini saya senang bisa bergabung, memberikan kontribusi ya, tenaga, pikiran bersama teman-teman semua. Iya, baik. Nah, ini kan Makassar Binale sendiri udah dari 2015 begitu ya Pak ya, dan sampai tahun ini 10 tahun begitu. Nah, mungkin Bapak sebagai pengamat dan juga kurator, apa yang Bapak lihat perkembangan dari tahun 2015 hingga di 10 tahun mendatang tahun ini? Kalau saya perhatikannya, perlahan-lahan memang semangat berkesenian, khususnya semangat seni rupa di Makassar itu ya katakanlah pasang surut, tapi perkembangannya perlahan-lahan sudah mulai meningkat. Nah, ada yang spesial di tahun 2025 ini, mengangkat hal-hal yang mungkin
kita tidak anggap wah ini tidak penting gitu. Iya. Atau apa sih peranan seni dalam kehidupan masyarakat gitu. Betul. Sepertinya ketika menyebut seni orang apa sih kesenian, Iya, apa iya, sih iya, seniman itu pekerjaan yang tidak jelas. Nah, padahal sebenarnya persoalan seni bisa merespon banyak hal, bisa merespon persoalan politik, Iya. persoalan ekonomi, persoalan ketimpangan, bahkan juga persoalan-persoalan yang selama ini dianggap bahwa seni itu tidak bisa memberikan kontribusi yang terhadap misalnya dunia pembangunan, terhadap dunia kerja, terhadap berbagai macam hal. Nah, disitulah di tahun 2025 ini dengan tema Dissensus kita bersama teman-teman ingin mengangkat bahwa seni juga bisa berbicara tentang politik, seni bisa memberikan kontribusi terhadap ekonomi, seni bisa berbicara tentang masa depan. Jadi saya kira melalui jalan seni kita bisa memberikan kontribusi banyak hal di semua bidang gitu. Iya baik, jadi artinya bukan seni tidak hanya berbicara terkait seni saja begitu ya Pak ya, tapi di balik itu kita juga bisa melihat bahwa dari sebuah karya seni ternyata ada mungkin kritik politik dan lain sebagainya yang mungkin nanti akan lebih diangkat melalui juga tema Dissensus dan juga Revival ini. Nah, mungkin Pak untuk Dissensus sendiri, apa kira-kira yang di Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan yang kira-kira nanti akan lebih diangkat lagi, lebih disuarakan lagi melalui Makassar Biennale 2025? Yang menarik ini, dunia itu dikejutkan bahwa seni rupa tertua itu justru ada di Sulawesi Selatan. Betul. Dunia juga dikejutkan bahwa ternyata ada spesies yang memungkinkan lebih awal dari Homo sapiens. Itu ternyata ada di Sopeng, sejuta tahun yang lalu. Jadi ada potensi di mana yang pinggir-pinggir ini itu bersuara. Dari gua mereka bersuara mengenai pemukiman mereka, tentang ruang publik misalnya lewat stensilan itu, bahwa ini punya saya gitu. Kemudian mencoba masuk di revival dan menyuarakan mana ruang saya. Ada kan kondisi semacam itu. Itu terlibat dalam peristiwa yang kita kemas selama 2 pekan ini. Jadi suara-suara yang kecil itu mencoba masuk. Itulah kenapa dia melakukan sebenarnya bahasa lainnya disagreement, disensual atas konsensus yang dinaturalisasi menjadi sesuatu yang seragam bahwa kita benar-benar oke pada sesuatu itu. Padahal jangan-jangan, karena juga bertanya secara naluriah kita, jangan-jangan itu ilusif. Sesuatu yang dianggap harus begini dan harus begitu, itu rupanya aku nggak sepakat gitu. Dissensus dalam seni, kenapa dissensus dissensus dalam politik ataupun seni, khususnya dalam estetika, itu dianggap equal karena dia yang bisa membuat sesuatu yang konsensus itu terganggu. Kalau di seni yang estetik ini itu menentang apa yang disebut poetik, representatif, poesis gitu. Jadi dia meretas antara yang poesis dengan yang aestesis. Bukan estetik ya, aestesis. Poesis itu adalah bagaimana melakukan sesuatu. Kan kita ini dinormatisasi gitu. Dikonvensionalisasi, caramu menarik garis harus begini, caramu membuat puisi harus begini. Itu representatif. Ataukah cara merasakannya pun kita kadang didikte oleh seniman. Cara merasakanmu ini, kamu harus merasakan sebuah geliat karena ini adalah bagian. Itu yang ditantang oleh estetika. Jadi menantang antara yang estetis dengan yang poesis. Dipisah dulu. Sehingga ketika dia masuk ke dalam revival ini, dia menjadi semacam intervensi. Sesuatu yang dilihat sebagai yang yang di luar dari konvensi tadi, di luar dari konsensus tadi itu masuk ke dalam dunianya itu. Jadi dia hadir dalam satu dunia tapi di ruang yang berbeda. Nah, dia hadir bersamaan di situ. Sebagai contoh itu apa yang dilakukan misalnya pertama, kenapa dia estetika ini menjadi sangat politis ya. Ram Prapanca yang melakukan performance art hari ini, itu orang akan menduganya adalah teater. Karena dia background-nya adalah teater. Tapi dengan memilih melakukan intervensi,
meninggalkan panggung dan masuk ke pusat konsumerisme, melakukan performance art, kemudian kurang publik ke Losari dan CPI, lalu kembali ke ke Dewan Kesenian Sulawesi Selatan, itu bagian dari desensual, di mana dia meretas dirinya sebagai orang teater masuk ke ranah performance, bagaimana dia meretas sesuatu sesuatu hal gitu dari yang tidak menjadi bagian dalam mall itu, kemudian membawa sarung pada akhirnya di sini bersuara. Rupanya sarung itu lebih kuat daripada anggota dewan yang mewakili kita di legislatif. Ya, betul. Gitu. Jadi dari benda sesimpel sarung, kalau mungkin secara konsensus sarung adalah untuk kita Tidur, domestik, gitu, untuk mungkin dipakai beribadah, laki-laki ke masjid dan lain sebagainya. Ternyata itu juga kalau secara disensus ada makna yang bisa diungkapkan, bahkan politis begitu ya Pak ya. Coba bayangin, sarung yang sangat domestik, sangat ritual itu dibawa oleh orang prapanca masuk depan pertokoan namanya apa gitu. Berhadapan dengan fashion, berhadapan dengan standar industri bahwa cara menjadi cantik itu menggunakan ini, cara menjadi tampan menggunakan ini. Tiba-tiba dia menggunakan sarung dengan ininya. Dengan gayanya sendiri. Jadi masa lalu ditarik ke masa depan dan melakukan gugatan terhadap masa kini. Iya, oke, baik. Jadi mungkin nanti seni-seni yang akan seperti itu yang ditampilkan begitu ya Pak ya, nantinya di sensusnya, betul sekali. Nah mungkin juga terkait hal itu Bapak melihat seni yang mungkin kalau orang awam melihat ini apa sih sebenarnya, tapi menurut Bapak seni-seni yang modelnya di sensus seperti ini, apakah juga memang sudah lama berkembang di Kota Makassar? Sebenarnya begini, dalam masyarakat kita kan selama ini kita cenderung dipetakan, cenderung dipolakan, cenderung ditata sesuai dengan tempat atau posisi kita masing-masing. Katakanlah misalnya, kita katakan bahwa yang bisa berbicara politik itu hanya para politisi gitu, atau orang yang berkecimpung di dunia politik misalnya. Yang bisa berbicara tentang ekonomi hanya para ekonom seperti itu. Yang bisa berbicara tentang negara ini hanya para anggota DPR atau hanya para petinggi-petinggi saja. Padahal sebenarnya setiap orang itu punya kapasitas untuk membicarakan itu. Cuma kadang ya itu tadi, kita terdistribusi, kita terpolakan, kita terpetakan dalam ruang-ruang yang kita terima begitu saja. Sebenarnya kita bisa pertanyakan. Nah, disinilah kemudian Makassar Biennale turun mengintervensi bahwa sebenarnya seni setara dengan politik, seni setara dengan ekonomi, seni setara dengan yang lain. Seni bisa berbicara tentang politik, karena politik berbicara tentang bagaimana kita mencapai kebahagiaan untuk kepentingan bersama. Nah, di situ saya kira seni mengintervensi bahwa ruang-ruang yang terpotakan, ruang-ruang yang terpolakan selama ini sangat penuh dengan berbagai macam hal di situ. Nah, di situ kenapa kita mengambil mall misalnya? Nah itu tadi, mall bukan hanya miliknya para pemegang kapital, bukan hanya miliknya para yang berdompet tebal gitu, tapi milik semua orang. Itu kan ruang-ruang publik, ruang untuk semua orang. Nah, karena semua orang bisa masuk, berarti semua orang bisa juga menciptakan rasa, bisa mengekspresikan rasanya di situ. Dengan misalnya lewat karya seni, lewat pentas seni, seperti tadi yang diberikan contoh oleh Pak Samprapanca dengan menggunakan sarung. Kalau dalam kebiasaan kita, masa sarung masuk ke mall lagi gitu kan? Ini kan dianggap tidak etis, tidak representatif, tidak sesuai dengan tata norma. Nah, disitulah seni menunjukkan bahwa sarung juga bisa menjadi seni. Sarung juga bisa bicara tentang banyak hal di situ. Sarung juga milik masyarakat. Ruang mall juga menjadi milik publik gitu, bukan hanya milik para orang yang berduit. Di situ kan ada cerita, ada memori, ada emosi yang hilang di situ. Nah, lewat seni, ruang-ruang yang tadinya kita diarahkan kepada satu pikiran saja, yaitu konsumsi, yaitu interaksi kapital, itu kemudian menjadi ramai. Orang bisa bermain di mall, orang bisa berseni di mall, orang bisa bernyanyi, karena itu adalah milik publik. Semua orang merasa perlu, berhak juga atas ruang
atas emosi, atas perasaan yang ada sebelumnya di ruang-ruang itu. Sebelum katakanlah dia menjadi mall. Di situ kan ada kenangan, ada cerita-cerita masa lalu. Tapi itu kan kemudian hilang, dibuat seragam. Bahwa ya masuk ke mall kita harus belanja, kita harus berinteraksi sebagai pemilik uang atau pemilik kapital dengan sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Nah, disitulah seni hadir untuk memberikan nuansa yang berbeda tadi, disensus sesuatu yang bahwa kita tidak bisa sepakat bahwa itu hanya milik para pemegang dompet tebal aja. Kita juga masyarakat kecil, masyarakat pinggiran juga bisa menikmati mall sebagaimana layaknya orang yang punya dompet tebal seperti itu. Betul sekali. Jadi sesimpel tadi penggunaan sarung begitu ya Pak ya. Kalau orang berpikir bahwa siapa sih yang ke mall menggunakan sarung begitu kan? Tapi kan ini ternyata kalau dikemas dengan seni, apalagi tadi dengan seni yang konsepnya disensus, itu sah dan bisa aja begitu dan sebenarnya tidak aneh. Apalagi sekarang desainer ini semakin berkembang gitu. Mungkin bisa jadi menyulap sarung menjadi sebuah pakaian yang trendy atau modis seperti itu. Nah mungkin tadi infonya adalah juga memilih mall untuk lokasi pelaksanaan begitu Pak. Nah mungkin Mall Nipah begitu yang akan menjadi nanti lokasi dari pelaksanaan dari gelaran seni Makassar Biennale sendiri. Nah mungkin juga nanti seni-seni yang akan ditampilkan apakah akan ada seperti mural dan lain sebagainya Pak? Mungkin seperti apa? Jadi saat ini juga sedang berlangsung live mural di sana. Jadi tadi itu juga ada respons antara performance art ke live mural. Jadi kelompok yang melakukan performance itu merespons beberapa sisi dinding di Nipah Park itu, di Nipah Mall itu, Nipah Mall. Jadi di sana sudah seni mencoba masuk baik lewat tubuh sebagai mesin gitu, sarung sebagai mesin, alat ucap. Jadi seni itu kan sebenarnya kan medium, dia alat ucap gitu tentang apa yang ingin aku katakan. Kenapa? Karena konsensus selama ini dia mengatur apa yang boleh dikatakan dan siapa yang mengatakan. Kan politik konsensusional kan semacam itu. Nah, saya ingin mengurai ya bagaimana jalannya hingga sampai disebut estetika dan sensual itu. Kerja seni kita itu kan mulanya dia ada di rezim etik namanya. Rezim etik itu ngatur kita yang boleh, yang boleh dibilang dan ini standarnya harus sesuai dengan standar religius, melanggar kaidah-kaidah atau apa. Sesuai kesepakatan. Ya, itu yang boleh di masyarakat kita. Kemudian ada namanya rezim representatif atau rezim poetik. Rezim poetik ini masih sangat terpakai. Jadi seniman berkarya, dia duluan datang menjelaskan ini maknanya, saya punya ini, maknanya begini. Jadi di galeri. Iya. Jadi belum apa-apa kita sudah ditentukan ini yang boleh kau lihat dan ini yang boleh kau rasakan. Itulah yang saya maksud tadi, meretas antara yang poesis representatif dengan yang estesis. Estetis ini belum menjadi estetik ya. Estetis itu kan misalnya Mbak Senia ini itu datang melihat melihat lukisan. Kan ada melihat ini kan ada kondisi di mana emosi, pengalaman traumatis terhadap warna itu ada gitu. Dan setiap orang itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda tentang warna. Mungkin dirimu suka pink dan aku suka agak-agak gelap. Ya, kayak gitu kan. Masakan yang gituan diatur oleh konsensus? Enggak kan? Estetika datang. Estetika bilang tidak. Semua orang ada yang memiliki sensibilitasnya dan memiliki potensi untuk meredistribusikan sendiri sensibilitasnya. Di saat itulah dia menjadi mesin yang politis, di mana dia membuat setiap orang adalah makhluk politik yang selama ini dianggap bukan makhluk politik. Kita ini kan diklasifikasi yang bisa menjadi makhluk politik ini hanya yang bisa punya duit kemudian dipilih dalam 5 tahun itu. Enggak begitu, itu polis namanya, bukan politis. Oke, baik. Jadi untuk seyogianya sebuah seni itu kita tidak boleh membatasi orang akan berimajinasi apa begitu terkait hasil dari seni itu. Misal lukisan-lukisan yang ada di sini misalnya. Mungkin pemaknaan saya akan berbeda dengan Bapak dan juga Bapak Kurator begitu ya. Mungkin itu juga nanti yang akan lebih ditonjolkan apalagi melalui tema ataupun juga konsep disensus sendiri. Nah, mungkin Pak ini juga kalau kita lihat bahwa pemilihan Mall Nipah juga sebagai salah satu mall yang
artinya banyak dikunjungi masyarakat dan juga pengunjungnya itu agak beragam latar belakangnya begitu Pak. Nah mungkin melihat nantinya seni rupa ini juga, seni rupa mural nantinya juga akan ditampilkan di Mall Nipa. Mungkin seperti apa nanti kira-kira antusiasme masyarakat di Kota Makassar, terutama pecinta seni yang mungkin Bapak kenal selama ini? Kalau saya lihat ini baru hari ini kan kita mulai ya, live mural itu, dan beberapa teman sudah mulai tadi melukis ya, menggambar di beberapa mural. 3 lantai ya, kita masuk ke situ. Dan saya lihat teman-teman punya concern mengenai disensus tadi. Ada yang persoalan lingkungan, ada yang persoalan maritim, ada yang persoalan bahwa kota ini adalah hak milik bersama gitu. The right to city, bahwa ya kota ini adalah milik semua orang gitu ya. Semua berhak menentukan apa yang layak, apa yang nyaman buat mereka gitu. Bukan hanya ditentukan oleh misalnya para politisi, oleh para pengambil kebijakan. Semua orang berhak memberikan pikirannya, kontribusinya, termasuk seniman berhak memberikan kontribusinya. Apa sih yang nyaman buat kehidupan bersama ini? Bukan sesuatu yang sudah ditentukan oleh seseorang atau kelompok tertentu saja. Makanya disitulah seni, termasuk seniman, menginterupsi tadi sesuatu yang dianggap sudah mapan, ya itu kan sangat politikal ya. Bukan politik kita harus ikut pemilu, itu bukan ya, tidak dalam pengertian itu. Tapi politis dalam pengertian ini menyentuh sisi-sisi kesadaran kita, sisi-sisi yang terdalam kita, yang selama ini sensibel kita, sesuatu yang sensitif di dalam diri kita, bahwa pada dasarnya kita memiliki kapasitas yang sama dengan yang lain. Cuma kadang ya kita terdistribusi oleh duit, oleh jabatan, itulah yang membuat kita kemudian menjadi pinggir, menjadi dianggap bukan bagian. Padahal sebenarnya kapasitas untuk setara itu ada di setiap orang seperti itu. Oke, baik. Dan artinya melalui seni ini mungkin kalau kita berbicara terkait ekonomi, bukan hanya bagian dari orang-orang BI misalnya, orang-orang perbankan, UMKM, tapi ini juga bisa masuk dalam seni, kemudian juga untuk politik, bukan hanya bagian para legislator saja, kayak begitu ya Pak ya, ataupun juga orang-orang yang terlibat dalam hal itu, tapi juga para seniman juga boleh concern terhadap hal itu. Cuman mungkin media dan caranya untuk menampakkan itu yang berbeda, begitu. Nah, ini juga akan ada workshop seni partisipatif. Mungkin seperti apa Pak konsepnya nanti? Rencananya ada artis talk, juga ada workshop penulisan gitu, penulisan dan kuratorial. Juga ada workshop tadi baku chat sama teman tadi itu yang lagi di studi di Amerika, untuk bawakan workshop manajemen tata kelola arsip seni. Kita ini mengglorifikasi misalnya punya Lagaligo, punya Leang, punya apa, tapi manajemen ngarsipnya itu tentang masa lalu kita itu nggak rapi gitu, nggak ada tempatnya. Museum juga kadang yang lebih duluan dilihat di situ mantan wali kota. Padahal kan ya boleh juga nggak apa-apa. Tapi kita butuh yang memang benar-benar terkelola dan bisa menjadi pengetahuan warga. Ketika dia menjadi pengetahuan warga, berarti posisi menjadi warga itu sudah dibenarkan secara demokratis. Karena kan selama ini selalu atas nama warga disebutlah demokrasi. Padahal kita tahu demokrasi itu dari kata demos dan kretos gitu. Hanya saja ketika seniman ngomong dianggap bukan demos. Ketika siapa yang ngomong bukan demos. Sementara kalau mau pemilu disebut demokrasi. Terus siapa sebenarnya demos? Siapa yang punya tahta sebenarnya? Tahta itu siapa yang punya? Demos kan. Boleh saya tambahkan sedikit? Jadi kan yang punya suara kan rakyat. Betul. Yang punya voice kan kita semua. Cuma kadang ya kita nggak didengar gitu. Padahal pemilik suara kan kita. Ya. Mereka ada katanya. Mereka ada karena kita, suara kita gitu. Kenapa kita pas pemilihan baru dicari gitu? Pas bersuara, pas bersuara kita nggak didengarkan. Nggak boleh kamu, karena ini tadi
poetik tadi ini, Ya, yang puisi. kita dianggap tidak setara gitu. Kita hanya dianggap sebagai voice getter aja, pengumpul suara aja. Padahal suara-suara itu ya sama setara, bukan butuh tapi memang harus setara. Sama-sama harus memikirkan apa sih yang layak, apa sih yang sebaiknya, katakanlah Kota Makassar ini. Bukan hanya dipikirkan oleh misalnya para pengemban atau para legislator, tapi semua berhak untuk memberikan partisipasinya, memberikan pikirannya apa yang layak bagi kepentingan bersama, seperti itu. Iya, artinya suara kita ini tidak dibutuhkan hanya event 5 tahunan Ya, ya Pak betul, ya, betul. bukan itu, tapi kapanpun kita mau bersuara Ya. melalui media apapun itu harusnya Layak sah di didengar. mata publik Iya. Sah gitu, dan dong. juga artinya ya harus didengar gitu ya Pak Iya. ya, baik kita mungkin melalui demonstrasi yang Iya. teman-teman mahasiswa biasa lakukan atau para seniman dengan pertunjukan seni Iya. seperti ini. Nah mungkin juga Pak untuk titik art performance-nya apakah nanti hanya di DIPA saja mungkin atau ada di lokasi-lokasi lain? Setelah ini sedang bergeser ke Losari dan kemungkinan ke CPI. Oh ya. Ya kan kita mau kok apa ya, Sarung mencoba masuk ke sana, mungkin dia mengingat memori kolektif kita tentang Losari yang direnggut oleh timbunan di Iya. situ misalnya, Reklamasi ya, ya Pak, misalnya gitu ya. Atau jangan-jangan juga para performers ini tiba-tiba juga pergi jogging, kemudian IG-IGan gitu. Sarung ya Pak Ya. ya? Ya, Paling tidak Sarung mengingatkan, loh itu mulai tanah kita di bawah itu ke sana itu sudah terasa garam. Iya. Sambil lari-lari, Sarung yang bilang nih ceritanya nih ya. Itu tanah dari Pangkep sama Takalar loh di situ. Gitu. Lewat Sarung nih, bukan saya ngomong, Sarung yang bilang di situ. Dia menggugat itu. Jadi pada intinya di sensus mau datang bahwa hak kita bersuara itu, ya itu urgensinya ya. menyebut demokrasi di situ. Nah selain dari situ, kita akan kembali ke Parantambung, ke Dewan Kesenian Sulawesi Selatan. Situ ada ruang terbuka. Itu ending dari proses yang mulai tadi pagi di rumah Pak Ram. Itu mulai ngambil sarungnya. Dan ini diarsipkan baik-baik, ini dokumentasikan baik-baik. Kemudian naik ke mobilnya, terus berjalan. Awalnya mau ke pasar. Cuma kan ada pasar lebih gede nih, mall gitu. Lalu masuk ke situ, dan kemudian ke Losari, CPI mungkin, dan Dari Sarung ini yang ngomong ya Pak ya, ada hak masyarakat yang akhirnya direnggut dari adanya penimbunan pantai itu ya. Iya. Pesisirnya jadi makin naik airnya, betul. kemudian juga masyarakat terdampak, namun ya itu di konsensus semua, artinya tidak terlihat begitu ya Pak ya. di konsensus, dinaturalisasi. Betul. Oke, dinaturalisasi dan mungkin ya lambat laun bakal dinormalisasi kali ya Iya. Pak. Betul. Dan juga ini kita artinya menyuarakan banyak hal melalui satu lembar sarung ternyata bisa menyuarakan politik, kemudian juga hak Lingkungan. masyarakat pesisir, lingkungan, Betul. kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Masa lalu Iya. juga kenangan-kenangan yang Iya, dulu betul. gitu. Nah, mungkin dari sekian banyaknya media Pak, apa alasan utama memilih sebuah sarung? Apakah juga karena di Sulawesi Selatan ini juga banyak warisan terkait sarung atau seperti apa? Itu pertama, jadi ada hubungannya dengan 2015 ke 2025. Kita semalam baru sadar, ternyata ikon yang dipakai di karya dua dimensi Agustan itu sarung yang persis yang hari ini Pak Ram pakai gitu. Jadi meskipun gagasan mengenai sarung pertunjukan itu memang digagas oleh Asia Ramli Prapanca yang meneliti 20 lebih bentuk dan cara menggunakan sarung. Iya. Mulai dari lahir sampai mati. Jadi kita itu kan mulai lahir sarung, mati juga pakai sarung gitu. Produktif juga reproduksi gitu ya, pakai sarung. Pokoknya ada sekian itu. Itulah yang coba dijahit dalam bentuk bahasa sarung ya, bahasa sarung dan terkomunikasi satu sama lain. Tadi selain sarung maksudnya mungkin apakah ada benda lain juga yang digunakan dalam menampakkan bagaimana sesuatu yang disensus ini gitu. Tubuh dong. Tubuh yang sesuatu yang paling jujur itu adalah tubuh yang bicara.
ketimbang otak yang berbicara atau mulut yang berbicara. Tubuh-tubuh yang ikut bareng Pak Ram hari ini tuh sama jujurnya dengan tangan-tangan yang sedang melukis mural di MIPA yang ingin menyatakan kejujurannya bahwa kondisiku seperti ini saat ini. Semacam itu. Ya, baik. Kalau kita juga melihat orang dari mungkin dari bahasa tubuhnya ya Pak ya, bisa jadi orang bilang saya suka, tapi dia mungkin menunjukkan ciri bahwa ya mungkin Anda tidak suka sebenarnya, tapi mulut boleh saja berbohong gitu ya Pak ya, tapi tubuh ini salah satu hal yang kita bisa lihat kejujurannya begitu. Nah, mungkin Pak pada saat sebagai kurator begitu melihat juga bagaimana orang-orang Makassar ini, anak-anak muda Makassar akhirnya juga mulai melek dengan seni, apalagi seni-seni yang disensus begitu Pak. Sejauh ini seperti apa mungkin melihat kreativitas anak muda Kota Makassar? Praktik seni di Makassar kan cukup berkembang ya. Mulai dari yang sifatnya tadi mural, pertunjukan, bahkan juga misalnya yang bersifat teatrikal itu kan juga musik dan seterusnya lumayan berkembang di Makassar. Cuma memang tadi kekurangan kita di situ tadi dokumentasi, arsip, bahwa sebenarnya kita memiliki keragaman kekayaan artistik, cuma itu belum terdokumentasikan dengan baik. Padahal itu bisa menjadi sumber pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan di masa-masa sekarang. Banyak negara ya, bangsa-bangsa di dunia ini menjadi besar karena masa lalunya. Mereka bisa mendokumentasikan dengan baik pengalaman-pengalaman mereka, kekayaan mereka. Itu yang kemudian menjadi sumber inspirasi ilmu pengetahuan bagi perkembangan mereka. Nah, saya kira melalui Makassar 2025 ini kita mulai mencoba di situ mengarsipkan, mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan seni, dan titik berangkatnya dari Makassar Biennale 2025 ini. Oke, baik. Jadi artinya kita masih perlu ada banyak PR tentang pengarsipan ya Pak ya. Karena kita tahu bahwa di leang-leang sana itu sudah mendunia, tapi dalam proses pemeliharaan mungkin dan pengarsipan ya mungkin kita masih perlu lebih bijak lagi, karena jangan sampai situs ini sia-sia begitu saja. Karena kita tahu bahwa ini tertua juga di dunia, dan bahkan harusnya kita sudah bisa terkenal banget dengan situs ini ya Pak ya, tapi sampai sekarang mungkin masih kita perlu terus kelola dan jaga sama-sama. Semoga nanti akan lebih baik lagi museumnya juga ya Pak ya, jangan hanya banyak menampakkan tokoh-tokoh politik yang masa kini saja mungkin, tapi ada di balik itu juga penting, tapi ada hal yang lain juga perlu kita highlight sama-sama terkait dengan bagaimana menghargai seni dan sejarah yang ada di baliknya. Nah, mungkin Pak boleh kami bertanya juga, ini kan Makassar Biennale ini 2 tahun sekali begitu gelarannya. Nah, mungkin untuk mengisi sepanjang 2 tahun itu sebelum hari H mungkin karya-karya seni apa aja atau proses seni apa aja yang mungkin sering dilakukan oleh Bapak dan kawan-kawan? Yayasan Makassar Biennale ataukah, jadi kan ini di bawah Yayasan Makassar Biennale ya. Kemudian programnya itu lewat Makassar Biennale. Ada beberapa program pra-event ataukah paralel event yang dikolaborasikan dengan komunitas atau apa, di ruang antara hingga 2 tahunan itu. Jadi akhir dari apa peristiwa yang kita lihat sekarang itu hanyalah hasil akhir dari rangkaian panjang. Karena Makassar Biennale itu sendiri yang konsennya sebenarnya itu kan lebih banyak bagaimana seni menjadi produksi pengetahuan. Sementara apa yang disebut produksi pengetahuan itu ada proses, ada obrolan, ada diskusi, ada pencatatan dan secara terus-menerus lainnya gitu yang kita lakukan. Sehingga 2 tahunan itu bukan 2 mingguan yang terhitung, tetapi ruang-ruang yang kita jalani bersama komunitas, kelompok ataukah teman-teman lintas disiplin itu menjadi rangkaiannya. Dan 2026 kita pasti sudah mulai bekerja lagi untuk 2027. Betul. Jadi dia semacam universitas pengetahuan juga ya, universitas alternatif.
Oke, baik. Jadi selama 2 tahun itu juga artinya proses mencari, mengumpulkan ide dan lain sebagainya juga ada secara kolektif di 2 tahun itu ya Pak ya. Nah ini nanti puncaknya sudah dilaksanakan begitu sampai nanti dengan tanggal 7 Desember kalau nggak salah ya Pak ya? 30 November, 30 November. 7 Desember itu rencana awalnya gitu. Tapi kita menutupnya di akhir November ini dan mempersilahkan teman-teman untuk membuat peristiwa lain di akhir Desember ataukah di akhir bulan ini. Karena kan ada bulan terakhir ini di mana hal-hal domestik itu kembali ditarik untuk bersama keluarga, untuk apa dan sebagainya. Itu kita pertimbangannya kasih ruang ke situ. Desember ini masih dikam apa gitu, ruang bersama yang lebih domestik setelah kita keluar di bulan November penuh dengan glorifikasi. Baik, jadi kita bisa lihat juga bahwa melalui hal ini setiap bulan ternyata ada ruangnya ya Pak ya. Iya, November ini kita sudah pakai berkarya, Desember kembalilah mungkin ke keluarga masing-masing. Iya, disita banget ini November. Iya betul. Oke, nggak apa-apa Pak, mungkin sibuk-sibuk dulu di November, nanti semoga Desember liburannya bisa happy kembali. Banyak main sama betul, anak-anak. apalagi sudah tercurahkan semua isi hati melalui seni begitu ya Pak ya. Dan juga artinya nanti kita bisa kumpul bersama keluarga dengan perasaan plong dan juga bahagia. Nah, mungkin terakhir Bapak, pesannya untuk gelaran Makassar Biennale untuk tahun ini dan juga seluruh pihak yang berpartisipasi. Silakan. Mungkin sebelum ke situ ya, Iya, boleh, tadi Pak. saya tambahkan sedikit dulu bahwa sebenarnya tidak sekedar kita mendokumentasikan atau mengarsipkan sesuatu, tapi yang paling penting saya kira membuat itu beranak pinak dengan berbagai macam bentuknya, dengan berbagai macam variannya. Jadi bukan hanya sekedar mural atau disensus tidak hanya di mural, tapi bagaimana disensus itu juga hadir di film, di karya sastra, di tarian, di berbagai macam bentuk. Nah, saya kira itulah Makassar Biennale bisa menjadi trigger di situ ya. Jadi dia sifatnya kayak apa ya istilahnya itu rizomatik ya, merimpang, kayak akar gitu yang kemana-mana anaknya, cabangnya kemana-mana gitu. Tidak satu akar tunggal ya, tapi dia kemana-mana gitu. Jadi lewat itulah sebenarnya karya seni itu atau seni itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat karena dia beranak pinak sampai berapa turunan seperti itu. Nah, tadi mengenai Makassar Biennale ini ya, marilah kita tanda petik meramaikan ya, memberikan semangat, memberikan ya minimal spirit lah bahwa semua ini milik kita, kota adalah milik kita, Makassar adalah milik kita. Silakan kita memberikan kontribusi kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan di semangat konsensus tadi bahwa setiap orang sebenarnya punya kapasitas untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Jadi silakan datang ke pertunjukan performance artnya maupun ke muralnya. Kira-kira 3 hari ya Pak? 3 harian maksimal ini. Untuk kita bisa melihat bagaimana kreativitas teman-teman, bagaimana teman-teman menyampaikan emosinya, perasaannya lewat seni yang begitu luar biasa. Dan tentunya terbuka di ruang publik. Ya, terbuka. Baik, silakan Bapak mungkin sampaikan juga atau sekalian juga ajakan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Jadi keluar dari ruangan berarti juga sekaligus menandai inclusivity. Betul. Membuat seni lebih masyarakat gitu, bisa dinikmati secara bersama. Olehnya itu, selain gerakan merimpang yang kita dorong bahwa Makassar Biennale itu tidak ingin menjadi pohon beringin gitu atau pohon besar, tapi lebih memilih menjadi tunas. Betul. Dia tidak menjadi center, dia lebih suka menjadi the center yang bisa melahirkan hal-hal yang regeneratif. Olehnya itu, saya mengajak untuk semua komponen, elemen, akademisi, seniman, anak muda, dan macam-macam untuk datang menyaksikan. Hari ini masih ada live mural di Nipa Mall, dan sebentar sekarang ini sedang berlangsung juga performance art di Losari oleh Pak Ram dan kawan-kawan.
mari berpartisipasi, mari berinteraksi dengan seniman-seniman kita di NIPA saat ini juga, karena ada ruang partisipasi yang diberikan kepada publik untuk ada di situ. Saya kira itu, dan jangan lupa berikan kritik. Kita Berikan kritik terhadap peristiwa yang sedang Anda lihat, khususnya apa yang saya lakukan oleh Makassar Biennale, supaya kita terbiasa dengan dialektika ya. dialektika. Saya pikir itu. Ya baik, terima kasih Bapak Ya, sudah sama-sama. hadir bersama kita juga di Tribun Timur untuk memberikan insight baru ini juga bagi Tribuners bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang di luar dari konsensus kita dan mungkin itu di sebelah disepelekan begitu, tetapi ternyata itu juga bisa menjadi penting, bisa menjadi nilai seni dan juga bisa menjadi pertunjukan yang tidak biasa begitu di Kota Makassar. Dan selamat berseni, selamat juga berkarya untuk seluruh rekan-rekan di Yayasan Makassar Biennale. Setiap 2 tahunnya kita akan melihat seperti apa pertunjukan itu. Hari ini juga masih ada di Mall NIPA bagi seluruh Tribuners yang ingin melihat, dan juga yang kebetulan di Pantai Losari juga ada pertunjukan live performance-nya, mungkin dapat disaksikan. Dan jangan lupa tadi berkritik begitu ya Pak ya. Kasih kritik. Kasihkan kritikan dan juga mungkin kasih interpretasi seperti apa Anda melihat bentuk-bentuk seni yang disensus tersebut. Dan di November ini mungkin November fokus berkarya, November fokus untuk berseni begitu ya Pak ya. Berkarya di November diingatnya forever kali ya Pak ya. Oke, baik, dan semoga nanti kita tunggu lagi karya-karya yang lainnya ya Pak ya. Sebagai kurator juga Bapak, mungkin kita bisa melihat bagaimana Makassar ini ternyata punya banyak nilai seni, sejarah dan lain sebagainya yang itu bisa diungkapkan dengan epik dan dengan cara-cara yang disensus tentunya. Baik, terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya. Dan tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Depisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.